Halo Sobat Ngebut, saya Davina, ingin melaporkan langsung pada hari ini di Aula Nusantara Fakultas Hukum Universitas Pancasila sedang berlangsung acara awarding ceremony International Sustainable Film Festival 2024. Pada tanggal 8 Juni 2024, Aula Nusantara Fakultas Hukum Universitas Pancasila menjadi saksi dari sebuah acara yang penuh semangat dan kreativitas, yaitu International Sustainable Film Festival atau ISFF. Festival ini adalah perayaan sinema yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Kami ngerasa bahwa sebetulnya kan pemuda gitu ya, teman-teman gitu ya, muda-muda itu memang sudah ngelihat keseharian. Tapi kadangkala ketika kita mengambil satu kesimpulannya itu bisa kemudian agak miss gitu ya. Nah, tapi di satu sisi sebetulnya teman-teman muda tuh punya kepekaan pertama untuk kemudian merekam, mengambil, menyimpan, menyampaikan informasi dengan cara dengan lebih mass gitu ya. Nah, kami ingin mengingatkan kembali sih sebetulnya bahwa anak muda yuk kalian ini udah ngerti, terus kemudian dan kalian kreatif banget gitu dalam bikin media atau pesan-pesan audiovisual, mulai dari yang kan kecil-kecil kalian suka sosmed gitu ya. Nah ini kenapa nggak kemudian dibentuk dalam karya yang lebih panjang, yaitu film yang jangkauannya juga bisa lebih besar gitu. Jadi harapan kami adalah banyak sekali dari mahasiswa yang bisa mempraktekkan ilmunya, terutama anak komunikasi gitu ya, ilmunya untuk bikin media audiovisual yang lebih panjang dan kemudian dampaknya, pesannya itu bisa nyambung ke semua orang gitu. International Sustainable Film Festival ini bukan hanya sekedar festival film, tetapi juga sebuah gerakan untuk mengedukasi dan menginspirasi masyarakat luas akan pentingnya keberlanjutan. Sustainability Film Festival ini buat seluruh masyarakat sebenarnya. Jadi kategorinya ada 3. Ada mahasiswa, ada anak-anak SMA, ada masyarakat umum. Kita mencoba untuk membesarkan konsep sustainability keberlanjutan. Jadi dalam setiap kegiatan kita memang di Vkom itu kan ada kita diakui UNESCO sebagai chair dari Communication and Sustainable Development. Dan itu kita praktekkan kepada semua hal yang ada di situ. Jadi Tridharma perguruan tingginya tuh ada sustainability-nya semua gitu ya, nilai-nilai itu ada. Mencoba untuk mengurangi penggunaan barang-barang yang satu kali langsung dibuang, itu kita mencoba tidak melakukan itu ya, jadi berusaha. Dan ini kan bukan hanya untuk komunikasi aja, tapi juga untuk semua warga gitu ya. Jadi anak SMA juga kita coba kita engage gitu ya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan salah satu media untuk bisa mempromosikan konsep keberlanjutan itu dari film. Dan sekarang banyak media film yang banyak ditonton anak-anak dan masyarakat umum. Bukan cuma TV, tetapi juga ada di gadget kita, ada YouTube, ada Netflix, ada video, banyak gitu ya. Jadi kita mencoba untuk membuatnya yang gampang diterima orang, yang gampang dicerna orang, tapi dengan tema yang memang saat ini urgent buat kita. Acara ini semakin istimewa dengan kehadiran sineas ternama Riri Riza sebagai pembicara. Riri Riza yang dikenal dengan karya-karyanya yang inspiratif dan mendalam, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana film dapat menjadi alat yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan tentang keberlanjutan dan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi saya mau nanya tanggapan Mas Riri Riza tentang kegiatan ISFF ini bagaimana? Ya, tadi saya katakan kalau ini adalah kegiatan yang baik, sangat positif karena pembuat film muda diberi kesempatan untuk masuk ke dalam sebuah tema dan belajar bersama tentang tema-tema lingkungan dan keberlanjutan gitu. Jadi saya senang sekali untuk bisa berpartisipasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kalau tema ini tuh menurut Mas Riza bisa jadi keberlanjutan yang penting nggak sih untuk film ke depannya? Iya, tema ini penting. Tema ini adalah satu hal yang harus diupayakan dikemas dengan baik dan menarik. Karena kalau tema seperti ini hanya berhenti menjadi semacam pamflet gitu dan tidak menyentuh, sebenarnya sayang. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang berproduksi, penyelenggara akan mempromosikan juga ide film ini, entah nanti di sosial media, entah diputar di YouTube dan dipromosikan gitu, supaya
banyak yang menangkap pesannya. Tidak hanya itu, ISFF juga menghadirkan 2 juri ternama dalam industri film Indonesia, yaitu Monty Tiwa dan Ricky Watimena. Kedua juri ini memiliki tugas yang menantang, yaitu menilai berbagai film yang dikirimkan oleh peserta yang membawa tema keberlanjutan. Halo Mas, aku mau nanya-nanya tentang kegiatan ISFF tadi, tanggapannya Mas Monty kira-kira bagaimana? Saya senang banget sama acara ini ya. Maksudnya di fase ini, di titik ini dalam karir saya tuh satu hal yang paling saya pentingin adalah regenerasi. Ini yang paling penting sekarang buat industri, regenerasi, dan melalui event-event seperti ini, seperti festival ini, saya udah bisa melihat dari pesertanya dan dari pemenang-pemenangnya, ini sudah saya pastikan akan banyak yang jadi filmmaker masa depan. Bahkan sama beberapa dari mereka saya bilang saya tunggu ya di lokasi syuting. Sebegitu optimisnya saya melihat pemenang-pemenang festival ini. Ya. Baik, selanjutnya menurut Mas Monty, apa tema sustainable ini tuh keberlanjutan penting nggak sih buat film-film kedepannya? Ya pasti ya. Sustainable sendiri kan itu artinya bagaimana kita bisa sustain, bisa mempertahankan sesuatu yang sudah baik kan. Nah, kadang-kadang kan kita tahu kan kalau untuk mencapai sebuah prestasi itu ya dengan kerja keras, dengan hoki gitu itu bisa tercapai. Tapi yang lebih susah dari itu adalah sustain untuk mempertahankannya. Jadi diksi itu sendiri, sustainable itu sendiri buat saya sangat spesial gitu. Dan ketika spirit itu dibawa dalam sebuah film festival, yang saya lihat adalah sebuah spirit yang ingin mempertahankan apa yang sudah dicapai, pencapaian industri ini, dan itu saya dukung 100%. Terima kasih telah bersama kami di episode Ngebut kali ini. Saya harap acara ini bisa menginspirasi bagi banyak orang untuk terus berkarya dan peduli terhadap lingkungan. Saya Devina Heronisa, sampai jumpa di episode Ngebut berikutnya.